Banten, di mana tadi kita sudah pantau pemirsa bahwa situasi terkini di Merak ini sudah terpantau padat dan juga sudah mulai terlihat antrian kendaraan yang cukup signifikan volume kendaraannya. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau juga di gerbang tol Cikampek Utama. Sudah ada rekan kami Agung Prasetyo di sana. Agung, seperti apa situasi lalu lintas pada malam hari ini di Cikampek Utama atau Cikatama? Ya, terima kasih Agita juga pemirsa, informasi terbaru pantauan arus balik mudik pada puncak arus balik mudik di ruas tol Jakarta Cikampek. Kami pada malam hari ini memantau pergerakan kendaraan baik yang dari arah Cikampek ataupun dari arah Bandung melalui gerbang tol Kalihurip Utama. Dan di belakang kami ini pergerakan kendaraan dari arah Bandung yang akan masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek memang terlihat terjadi kepadatan dan antrian kendaraan mengular cukup panjang yang mana didominasi oleh kendaraan pribadi dengan plat nomor beragam Jabodetabek, dan di tempat kami mengabarkan ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan antara 10 sampai 20 km per jam, bahkan kendaraan sesekali tidak bergerak. Selain di gerbang tol Kalihurip Utama memang kendaraan terjadi antrian sebelum gerbang tol Kalihurip Utama yang akan masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek, dan memang selepas gerbang tol juga antrian terjadi karena memang adanya titik pertemuan antara tol Jakarta Cikampek ataupun tol Cipularang dengan tol Cipularang, di mana ini di kilometer 66 yang merupakan simpang susun antara dua arus kendaraan baik dari arah Bandung ataupun dari arah Cikampek. Dan selain itu juga dapat kami informasikan memang tidak hanya terjadi di kilometer 66, kepadatan ataupun kemacetan juga sudah kepalanya sudah sampai di kilometer 47 yang merupakan titik tol Jakarta Cikampek yang akan masuk ke ruas tol layang MBZ, dan ini kepadatan dan ataupun kemacetan juga mengular cukup panjang bahkan mencapai puluhan kilometer, dan arus kendaraan ini juga mengular berimbas ke ruas tol Cipali. Dan memang upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang mana untuk mengurai kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek yang semula memberlakukan kontraflow 2 lajur, namun pada pukul 20.00 tadi di mana untuk kontraflow ini diperluas menjadi 3 lajur untuk mengurai kepadatan yang ada di ruas tol Jakarta Cikampek, yang mana untuk kepadatan ini selain memang adanya peningkatan volume kendaraan yang akan kembali ke arah Jakarta, tetapi ada titik-titik krusial yang menambah kepadatan ataupun kemacetan seperti rest area yang berada di kilometer 62 yang merupakan rest area pertama setelah dari arah Cikampek ataupun dari arah Palimanan. Dan selain itu juga memang ini rest area kilometer 62 banyak para pemudik yang beristirahat di sini atau untuk mengisi bahan bakar minyak. Dan bila mana nanti antrian yang akan masuk ke rest area ini sudah mengular ke lajur jalan, dan pihak kepolisian akan memberlakukan sistem buka tutup rest area. Selain itu juga titik krusial lainnya di kilometer 52 sama ada rest area tipe B ataupun rest area kecil yang hanya menampung tidak banyak kantong parkir, dan banyak juga para pemudik yang berhenti di bahu jalan. Dan polisi juga terus melakukan himbauan agar para pemudik ini yang akan kembali ke wilayah Jakarta agar tidak parkir di bahu jalan karena ini sangat membahayakan. Dan titik krusial kepadatan juga ini terjadi di kilometer 48 yang akan masuk ke ruas tol layang MBZ. Ada perpisahan antara ke tol layang MBZ dengan tol Jakarta Cikampek Lama. Dan selain itu juga dapat kami informasikan memang skema rekayasa lalu lintas selain kontraflow yang masih diberlakukan di ruas tol Trans Jawa
yakni hingga saat ini one way yang mana masih diberlakukan dari gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 sampai kilometer 72 tol Cikopo Palimanan. Dan hingga saat ini juga di kilometer 72 sampai kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama terlihat adanya kepadatan ataupun penumpukan kendaraan yang akan kembali ke arah Jakarta karena memang malam hari ini merupakan diprediksi menjadi puncak arus balik mudik Lebaran. Dan selain itu juga untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Jawa juga berdampak para pengendara yang akan menuju ke arah wilayah Cirebon ataupun Jawa Tengah ini dikeluarkan melalui gerbang tol Cikampek Lama, dan di mana nantinya kendaraan ini akan diarahkan melalui jalur arteri Pantura melalui Simpang Cikopo dan ataupun Simpang Jomin. Dan selain itu dapat kami informasikan kepada pemirsa memang untuk arus kendaraan ini jika dibandingkan dengan hari kemarin lebih ramai malam ini karena di mana pada malam hari kemarin di jam yang sama tidak terlihat kepadatan ataupun kemacetan yang cukup meriah seperti malam hari ini. Dan memang untuk lonjakan kendaraan yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek sudah mulai terlihat sejak minggu dini hari, dan di mana puncak-puncak terlihat lonjakan yang cukup signifikan juga terjadi pada minggu pagi tadi, dan terlihat memang pada malam hari ini juga lonjakan kendaraan terus cukup meriah untuk menuju ke wilayah Jabodetabek yang memang para pemudik ini usai melakukan perjalanan mudik di sejumlah wilayah yang ada di Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembalikan ke Anda di situ, Agita. Iya, Agung, kita memantau ini dari pantauan udara, antrian kendaraan terlihat begitu mengular. Apakah Anda bisa menggambarkan ini antrian kendaraan sampai mencapai berapa kilometer? Ya, kami tadi sempat juga memantau dari pantauan udara, di mana kepadatan ataupun kemacetan ini titik mula terlihat di kilometer mulai dari kilometer 47 yang merupakan titik perpisahan yang akan masuk ke ruas tol layang MBZ dengan tol Jakarta Cikampek Lama, sehingga banyak para pengendara ataupun pemudik yang melaju kendaraannya dengan pelambatan karena akan masuk ke ruas tol layang MBZ, sehingga selain adanya peningkatan volume kendaraan menyebabkan antrian kendaraan di titik ini. Dan untuk ekornya sendiri kalau kami lihat di mana ini sudah mengimbas ke ruas tol Cikopo Palimanan, dan kalau kami mantau tadi sampai kilometer 72, artinya kalau dari kilometer 47 sampai kilometer 70 lebih dari 20 kilometer untuk kepadatan yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Dan kondisinya juga para pengendara ini hanya dapat melaju dengan kecepatan antara 10 sampai 20 km per jam, bahkan rata-rata kendaraan bisa nyaris tidak bergerak. Agita. Baik. Anda juga sempat menyebutkan bahwa hingga saat ini kontraflow ini sudah diberlakukan dari sebelumnya 2 lajur, sekarang sudah menjadi 3 lajur. Ini sudah diberlakukan sejak pukul berapa, Agung? Dan rencananya akan diberlakukan sampai pukul berapa? Ya, memang untuk kontraflow sendiri ini dari sesuai surat keputusan bersama dari Korlantas Polri dan Menteri Perhubungan serta pihak-pihak terkait, yang mana untuk skema rekayasa lalu lintas ini sudah diberlakukan sejak tanggal 12, namun baru diterapkan pada tanggal 13 karena memang pada tanggal 12 tersebut arus lalu lintas masih cukup normal dan terlihat adanya mulai lonjakan yang cukup signifikan dimulai dari tanggal 13 hari Sabtu lalu, di mana memang untuk
selain kontraflow yang dijadwalkan pada pukul 14.00, tapi karena arus lalu lintas masih lancar dan baru bisa diterapkan pada tanggal 13 sore. Dan selain kontraflow juga memang yang telah diterapkan di tol Trans Jawa, yakni one way yang memang sebelumnya juga dijadwalkan pada tanggal 12 hari Jumat pukul 14.00, namun arus lalu lintas karena masih lancar, tetapi pihak kepolisian baru membuka untuk lajur one way sendiri ini pada tanggal 13 hari kemarin pada pukul 15.00, dan ini juga diberlakukannya dengan one way sendiri dengan hitungan traffic counting kendaraan yang melintas di ruas tol dengan jumlah sekitar 4.000 lebih per jamnya, dan barulah diterapkan sistem rekayasa lalu lintas baik kontraflow ataupun one way. Agita. Baik, terima kasih Agung Prasetyo, informasi langsung dari Cikampek Utama, Jawa Barat, di mana kita pantau pemirsa hingga saat ini antrian kendaraan begitu mengular, bahkan disebutkan Agung tadi sampai mencapai 20 km yang hanya dapat melaju sekitar 10 atau 20 sampai 30 km per jam saja. Kami jeda sejenak pemirsa, Breaking News TV One akan kembali sesaat lagi untuk Anda.